Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Jangan Mati Gaya Hanya Karena Sekali Jatuh. Pernah gak kita mengawali sesuatu dengan penuh semangat lalu gagal? Dan tiba-tiba semua energi langsung hilang. Yang sebelumnya yakin sekarang menjadi ragu, padahal baru gagal satu kali. Dr. Keris Nixon, profesor psikologi dari Pennsylvania State University, pernah melakukan eksperimen sosial yang sederhana tetapi sangat mengena. Suatu hari beliau masuk ke kelas, membagikan secari kertas kepada setiap mahasiswa. Mereka diminta untuk tidak langsung membalikkan kertasnya. Ini adalah anagram. Silahkan susun huruf-huruf ini menjadi sebuah kata. Harusnya mudah, kata Dr. Nixon. Mahasiswa pun mulai mengerjakan. Di sisi kanan ruangan, beberapa mahasiswa langsung tersenyum. Tangan mereka terangkat, tanda sudah menyelesaikan teka-teki. Mereka mendapat soal seperti bag dan lemon yang memang mudah. Tetapi di sisi ruangan yang lain, wajah-wajah mulai tegang. Tangan mereka tetap di meja, kepala menunduk penuh frustrasi. Mereka mencoba keras, tapi huruf-huruf itu seperti tidak masuk akal. Apa yang mereka tidak tahu adalah Dr. Nixon memang membagikan dua jenis soal yang berbeda. Satu kelompok diberi anagram yang bisa diselesaikan. Kelompok lainnya diberi dua anagram pertama yang sengaja dibuat mustahil untuk dipecahkan. Keduanya baru mendapat soal ketiga yang sama persis, yaitu Cinerama yang bisa disusun ulang menjadi American. Tapi anehnya, kelompok yang sejak awal berhasil langsung menyelesaikan soal ketiga ini. Sementara kelompok yang sebelumnya gagal dua kali tetap tidak bisa menyelesaikannya. Mereka sudah kalah duluan sebelum mencoba. 5 menit berlalu, ruangan sunyi di satu sisi dan penuh percaya diri di sisi lain. Saat itulah Dr. Nixon menjelaskan bahwa semua ini adalah sebuah eksperimen. Ia lalu bertanya kepada kelompok yang mendapat soal yang mustahil diselesaikan, "Apa yang kalian rasakan tadi?" Beberapa mahasiswa mulai terbuka. "Aku merasa bodoh." Yang lain berkata, "Aku merasa kalah." "Aku bingung kenapa yang lain bisa, aku tidak." Dan yang lain lagi berkata, "Aku frustrasi." Lalu Dr. Nixon bertanya, "Mengapa kalian tidak bisa menjawab soal ketiga yang sebenarnya bisa diselesaikan?" Jawab seorang mahasiswa langsung mengena, "Karena rasa percaya diriku sudah hancur." Itulah yang disebut learn helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Saat kita gagal, otak merekam, "Aku memang gak bisa." Dan perasaan itu terbawa ke langkah-langkah berikutnya, bahkan untuk hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Banyak orang yang gagal bangkit bukan karena mereka tidak mampu,
tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak mampu. Dan masalahnya ini bukan cuma terjadi di ruang kelas, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Kita pernah mencoba bisnis, gagal, lalu gak mau mencoba lagi. Pernah percaya sama orang, lalu dikhianati, akhirnya menutup hati. Pernah pelayanan, bekerja, dihina orang, lalu gak mau terlibat lagi. Padahal kegagalan itu bukan akhir, hanya bagian dari proses belajar. Sayangnya kita sering terlalu cepat menyimpulkan bahwa kegagalan sama dengan aku memang gak bisa. Itu kesimpulan yang keliru. Bangkit lagi setelah gagal jauh lebih penting daripada tidak pernah gagal sama sekali. Percaya bahwa kita bisa mencoba lagi, membuka jalan bagi kemenangan. Jatuh 7 kali, berdiri 8 kali, pepatah Jepang. Tuhan tidak pernah menuntut kita harus selalu berhasil, tapi Dia ingin kita terus maju, terus melangkah, dan tidak menyerah. Jangan izinkan satu kegagalan hari ini mencuri semua potensi yang Tuhan siapkan untuk hari besok. Kadang bukan dunia yang menjatuhkan kita, tetapi pikiran kita sendiri. Mari kita lawan ketidakberdayaan yang dipelajari dengan keberanian untuk mencoba lagi. Karena kemenangan tidak datang kepada orang yang tidak pernah jatuh, tetapi kepada mereka yang terus memilih untuk bangkit. Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai kembali, kali ini dengan lebih cerdas. Quote dari Henry Ford. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.